Iwayan Agus Suartama alias Agus, pria difabel tersangka pelecehan seksual di Mataram, ternyata tak sendiri saat beraksi. Agus dibantu oleh ibu kandungnya bernama Igusti Ayu Aripatni. Sang ibu disebut membantu melancarkan aksi Agus merayu para korbannya. Dugaan peran ibunda Agus diungkap pengacara korban Andre Saputra. Andre menyatakan hampir 15 korban mengaku mereka sempat berbicara dengan ibunda Agus saat sebelum aksi pelecehan berlangsung. Modus Agus kepada korbannya adalah ia meminta korban untuk berbicara dengan ibunya lewat telepon. Berdasarkan cerita salah satu korban, ia mengaku sempat diiming-imingi akan diberikan emas 1 kg oleh Agus jika mau membantunya. Korban pun mengobrol dengan ibunda Agus. Alih-alih mencegah tindakan keji anaknya, ibunda Agus justru menyetujui ucapan Agus, yakni untuk memberikan emas 1 kg jika korban mau menuruti permintaan anaknya. Pengacara korban menyatakan tiap kali bertemu korbannya, Agus disinyalir selalu meminta korban untuk menelpon ibunya. Sementara itu, kuasa hukum Agus, Ainuddin, mengklaim persetubuhan yang terjadi antara Agus dan korban murni suka sama suka karena ada kesepakatan di antara mereka. Lantas benarkah ada keterlibatan dari ibu kandung Agus dan bagaimana hasil pemeriksaan korban Agus yang kini telah bertambah menjadi 16 orang? Iya, ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Mungkin di awal pada saat berita ini kemudian menguak begitu ya di media sosial, kita sempat mengira betulkah kemudian seorang difabel tunadaksa tanpa lengan diduga terlibat bahkan melakukan pelecehan seksual. Hingga kini kasusnya bergulir dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Muncul dugaan baru bahwa Agus bertindak tidak sendirian. Terlibat ada seorang ibunda dari Agus yang kemudian juga terlibat dalam proses merayu dan juga memikat para korbannya. Apa sebenarnya modus hingga peran sang ibu? Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama kami di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Aristo Pangaribuan, pengamat hukum UI. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam, Mas Aristo. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami di Aki Malam. Dan juga sudah tersambung bersama kami ada Pak Andre Saputra yang merupakan kuasa hukum korban sekaligus pendamping korban. Selamat malam Pak Andre. Selamat malam Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami juga sampaikan pemirsa bahwa sebenarnya kami turut mengundang ini kuasa hukum dari Agus. Namun hingga saat ini beliau berhalangan untuk hadir. Kami pun juga sudah meminta keterlibatan pihak kepolisian dalam Apa Kabar Indonesia Malam kali ini, tapi pun juga kemudian berhalangan untuk hadir. Kita masih tunggu hingga nanti dapat bergabung dalam diskusi pada malam hari ini. Tapi saya mau ke Mas Aristo terlebih dahulu. Ya, Mas Aristo, kalau kita melihat bagaimanakah untuk saat ini prosesnya sudah cukup bergulir, ya, bahkan saat ini ada dugaan keterlibatan dari sang ibu. Karena memang kalau kita lihat ada juga simpang siur, bahkan juga korban yang menyatakan memang sempat dihubungi oleh sang ibu. Gini, pertama untuk keterlibatan seseorang, apalagi ini ibunya, itu adalah statement yang besar ya. Artinya alat bukti itu harus betul-betul explanatory atau menjelaskan betul-betul peristiwa itu. Kalau tadi kita lihat dari informasi kan ini berdasarkan keterangan saksi ya, salah satu korban. Jadi untuk mengimplikasi apalagi ini ibu terhadap tindak pidana yang cukup serius, tindak pidana kekerasan seksual, itu perlu bukti-bukti yang solid, tidak bisa hanya alat bukti keterangan saksi saja. Kenapa? Karena alat bukti keterangan saksi itu kan hanya salah satu dari alat bukti. Dan alat bukti keterangan saksi itu reliability-nya dan kredibilitasnya itu kan bisa berubah-ubah keterangan seseorang. Harus ada keterangan-keterangan yang lain. Jadi betul bahwa Agus ini atau ibu Agus ini ya, dia adalah bagian dari metodenya Agus untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual kalau itu betul terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum Indonesia itu tidak gampang ya untuk menjerat dua-duanya, ibu dan anak itu nggak gampang. Kenapa? Yang pertama kita harus tahu di dalam KUHP kita bahkan seorang ibu yang menyembunyikan kejahatan anaknya, tidak memberitahukan keberadaan anaknya misalnya atau kejahatan anaknya, itu tidak boleh dipidana. Kenapa? Karena ada logika yang namanya family bond. Jadi menghadap-hadapkan antara ibu dan anak dalam proses hukum, ibunya disuruh bersaksi untuk anaknya, anaknya suruh bersaksi untuk ibunya, itu adalah sesuatu yang traumatik. Nah, itu pertama di KUHP. Di KUHAP ya, atau Undang Hukum Acara Pidana, itu juga dikatakan bahwa untuk menjadi saksi, kalau ada hubungan darah itu dia bisa mundur. Karena kan masa keterangan nanti kan kalau misalnya ini
Kalau misalnya ini kemudian disidik seperti apa yang dikatakan TV One, masa Agusnya itu bersaksi untuk ibu memberatkan ibunya, ibunya memberatkan Agusnya. Nah ini kan yang dilindungi sebenarnya oleh undang-undang. Jadi ini statement besar yang alat buktinya harus betul-betul solid. Kalau dari informasi sekarang ini sangat parsial dan sangat prematur. Oke, sampai di sana dulu Mas Sarito, sangat parsial dan itu keterangan saksi pun belum begitu kuat untuk kemudian dijadikan bukti di persidangan. Saya langsung mau ke Mas Andre. Mas Andre, sebenarnya apa yang kemudian disampaikan oleh para korban yang saat ini jumlahnya bahkan sudah mencapai 16 orang. Bagaimana kemudian keterlibatan dari Ibunda Agus sendiri dalam proses tindak pelecehan tersebut, Mas? Baik, sebelum ke situ, saya ingin mengupdate untuk per hari ini itu ada 17 korban, yang dimana 9 sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB, yang diantaranya ada 2 usia anak di situ, begitu. Nah, untuk terkait ibunya, kami belum bisa memastikan terkait apakah ada keterlibatan atau tidak. Meskipun dari beberapa keterangan korban, itu memang si pelaku atau tersangka ini bukan melibatkan ya, apa istilahnya, di setiap aksinya itu bahwa untuk mencari simpatisan korban, ibanya korban, supaya apa, sehingga korban percaya itu pelaku atau tersangka ini menggunakan meminta tolong kepada korban untuk menelpon ibunya untuk meyakinkan. Misalnya salah satu contoh, ada salah satu korban begitu, yang dimana korban diiming-imingi emas begitu, yang dimana untuk meyakinkan korban, pelaku atau tersangka ini meminta korban atau meminta tolong kepada korban untuk menelpon ibunya untuk meyakinkan bahwa emas itu memang diberikan kepada korban begitu. Oke, ini emas ini sebenarnya seperti apa disampaikan oleh Agus? Betul Mas, karena yang beredar kan informasinya korban ini kemudian diiming-imingi oleh 1 kilogram emas yang ditawarkan oleh sang ibu. Boleh diceritakan proses awal yang kemudian disampaikan oleh para korban ini, betul dari ke-17 korban tersebut juga mengungkapkan hal yang sama? Atau hanya dari beberapa korban saja? Hanya dari beberapa korban, Mbak. Hanya dari beberapa korban, sekitar 2 atau 3 korban begitu. Nah, untuk salah satu contoh yang memang terkait emas tadi, misalnya udah ketemu bersama pelaku tersangka atau tiba-tiba didatangi oleh pelaku tersangka di Taman Udayana, kemudian karena sudah korban ini memesan Grab untuk pulang ke kosnya, kemudian korban balik ke kos, kemudian si pelaku atau tersangka ini membutuhkan korban ke kos korban begitu. Korban masuk ke dalam kamar untuk istirahat, kemudian pelaku atau tersangka ini mengetok pintu kos korban sehingga korban keluar, kemudian pelaku meminta untuk berbicara di kamar korban, kemudian korban menolak karena kamar itu adalah privasi korban begitu, sehingga korban meminta untuk ngobrol di bawah begitu, di lantai bawah. Kemudian setelah mengobrol lama, sehingga korban menyampaikan kepada pelaku ingin istirahat karena capek, kemudian naik ke kamar kosnya, kemudian pelaku lagi naik ke kamar kos korban, mengetok pintu lagi, kemudian di sanalah terjadi begitu. Singkat cerita, pelaku mengatakan bahwa ingin alat kelaminnya dalam tanda kutip sedang tegang begitu, atau nafsunya naik begitu. Kemudian untuk meyakinkan korban, pelaku minta tolong untuk menelpon ibunya begitu di situ. Kemudian pelaku mengatakan, "Mama, saya ingin memberikan si kakak ini itu 1 kilogram emas." Kemudian ibunya mengatakan iya gitu. Nah, disitulah ada jadi korban berpikir itu ada keterlibatan ibunya, tapi dari sisi pendamping belum bisa memastikan bahwa apakah ibu itu ibu dari pelaku atau tersangka ini terlibat begitu. Iya, itu kan yang juga kemudian menjadi pertanyaan publik, dari mana kemudian para korban ini bisa yakin betul bahwa yang sempat dihubungi oleh korban dan juga Agus pada saat itu adalah betul sang ibu begitu kan, karena kita tahu betul bahwa Agus ini nampaknya pintar dalam berkata-kata begitu, tanpa mengurangi asas praduga tak bersalah begitu ya Mas Andre. Iya, gini juga Mbak, misalnya ini kan ketika korban itu tidak berhasil untuk pelaku ini tidak berhasil dalam menjalankan aksinya, kemudian dari nomor telepon ketika menelpon meminta tolong kepada korban untuk menelpon ibu si pelaku,
kemudian pelaku nggak berhasil dalam aksinya, kemudian 1 atau 2 hari atau enggak dalam seminggu, kemudian pelaku mencoba lagi chat melalui via WA atau menelpon menanyakan kabar korban begitu. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa nomor yang ditelepon atau pelaku ini atau tersangka ini meminta tolong kepada korban untuk menelpon nomor yang bersangkutan atau dalam hal ini ibunya, kemudian tidak berhasil menjalankan aksinya sehingga 1 atau 2 hari, 3 hari, seminggu kemudian mengontak kembali korban yang sama ketika sebelumnya mendapatkan nomor itu melalui minta tolong untuk nelpon ibunya begitu. Oke, apakah ini sudah dikonfirmasi dengan misalnya suara yang sama yang saat ini kita tahu kan sang ibu juga sempat diwawancari di beberapa media sosial begitu ya, dan juga di beberapa televisi gitu. Apakah kemudian suara sang ibu ini juga sudah dikonfirmasi bahwa betul ternyata yang menelpon pada saat itu adalah sang ibu Agus begitu? Nah, untuk sementara ini itu belum bisa dipastikan karena mengingat setelah peristiwa yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka ini, yang dimana hampir semua korban itu karena risih ditelepon kembali atau di WA kembali atau dihubungi kembali oleh pelaku atau tersangka ini, itu para korban memblokir nomor WA nomor dari ibu pelaku itu begitu ketika meminta tolong si pelaku ini. Nah, kebanyakan korban atau para korban seluruh hampir 17 korban itu memblokir nomor tersebut begitu. Jadi untuk memastikan apakah itu nomornya ibu atau dari pelaku atau tersangka ini kami belum bisa memastikan begitu. Oke, klaim korban ternyata modusnya seperti itu Mas Arito. Artinya mungkin bukti yang saat ini ada adalah hasil chat, kemudian juga jejak telepon terhadap sang ibu. Apakah kemudian hal ini bisa dijadikan sebagai bukti yang nanti dibawa di persidangan? Tapi dijawabnya nanti ya, usai jeda. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa, masih bersama kami ada Mas Haristo di sini. Mas Haristo, pertanyaan mengantung saya tadi begitu ya. Nampaknya kalau kita dengarkan tadi dari Mas Andre, kuasa hukum dari korban, bukti-bukti yang ada terkait dengan dugaan keterlibatan sang ibu ini masih sangat prematur, Mas. Apakah ini bisa dijadikan barang bukti nanti? Yang pertama kan keterangan saksi itu ya, baru keterangan saksi. Dan dari keterangan saksi itu belum menjawab dua hal utama. Apa itu? Hal pertama adalah apakah yang ditelepon itu betul-betul ibunya. Itu dia. Itu pertama, ya. Yang kedua, yang lebih penting lagi dan sangat penting adalah kalaupun itu betul-betul ibunya, apakah ibunya mengetahui cerita seluruhnya apa yang dilakukan oleh anaknya? Ya, seandainya alat bukti itu reliable. Kan belum tentu. Bisa jadi ibunya juga ditempatkan sebagai instrumen juga ya, instrumen metodologis. Alibi dari Agus. Alibi dari Agus atau instrumen metodologis supaya korbannya mau menuruti keinginan Agus. Itu dua hal itu. Kenapa? Karena yang namanya charging orang pidana itu ada dua, ya, ada dua strata. Jadi yang pertama itu turut serta melakukan. Itu artinya keterlibatannya 100%. Yes. Ya, dia ikut, dia tahu atau membantu melakukan. Ya, tidak 100% lah, kira-kira 50-70%. Nah, ini harus dibuktikan. Tuh. Terakhir tadi saya katakan untuk mendakwa seorang ibu dan seorang anak dalam tindak pidana yang sama itu bukan hal yang gampang. Ya, di Indonesia dan di seluruh dunia, di jurisdiksi lain, hampir di seluruh dunia. Kenapa? Karena ada instrumen-instrumen hukum yang melindungi, misalnya anak bersaksi untuk ibunya, ibu bersaksi memberatkan untuk anaknya. Tadi hukum yang saya kita katakan. Juga mengatur itu kan ya? Hukum kita mengatur itu tadi saya katakan di KUHP di pasal 221, di KUHP di pasal 168. Jadi nggak gampang, artinya threshold atau kualitas alat buktinya itu harus tinggi sekali untuk menuduhkan antara anak dan ibu dalam suatu kejahatan, apalagi kejahatannya tindak pidana kekerasan seksual. Ya, ini artinya pihak kepolisian juga harus putar otak begitu ya untuk kemudian mencari bukti yang tepat. Apakah kemudian memang dalam menjalankan aksinya ini Agus bekerja sendiri atau tidak gitu ya? Ya, mungkin itu pengembangan ya. Tapi kan saya lihat gini, pertama kan ini dari laporan satu korban dulu. Kemudian setelah ini blow up di media, korban-korban lain bermunculan. Menurut saya fokusnya pasti akan ke sana dulu. Ya, kenapa? Karena membuktikan tadi, membuktikan ibu dan anak, keterlibatan ibu ini luar biasa sulit ya, luar biasa sulit. Kenapa sulit tadi? Karena kualitas pembuktiannya harus betul-betul solid. Kenapa harus betul-betul solid? Ya tadi karena ada instrumen-instrumen hukum yang melindungi tadi. Ya, tadi yang saya katakan pertama derajat keterlibatannya bagaimana. Betul. Ya, kemudian untuk membuktikan itu alat buktinya nggak gampang, nggak bisa cuman saksi doang. Ya? Nggak bisa cuman keterangan saksi doang misalnya, walaupun saksinya mengatakan dari 17 mengatakan 10, itu kan nggak bisa kemudian alat buktinya menjadi tercukupi. Karena dari 10
saksi itu dia hanya menceritakan bagian parsial dari satu cerita yang penuh. Karena yang dilakukan Agus ini kan metodologis tadi. Dia dari awal observasi, berdasarkan keterangan ya, observasi, kemudian dia ada metode untuk ekstraksi informasi yang sensitif tadi, ya setelah membangun reputasi, menaruh rasa iba, kemudian dari situ informasi sensitif itu dijadikan alat sandera, ya alat sandera yang selalu saya bilang metodenya adalah sextortion atau sex extortion. Jadi memeras ya dengan instrumen informasi sensitif itu untuk melakukan kegiatan seksual itu. Itu adalah metode yang diakomodasi oleh Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, dalam pasal 6C itu memanfaatkan kerentanan, tipu muslihat, atau perbawa. Perbawa itu karisma orang ya digunakan secara salah, atau bahasa sederhananya seperti menghipnotis orang gitu loh. Itu bahasa sederhana ya. Nah, itu kan sebuah metode dalam pasal 6C yang diakomodasi di sini. Dan untuk menempatkan seorang ibu di dalam situ itu bukan pekerjaan yang gampang. Bukan pekerjaan yang gampang. Mas Andre, saya ingin tanyakan dari 17 korban yang saat ini Anda tangani, begitu ya Mas, ada berapa korban yang kemudian mengaku betul bahwa sempat dihubungi atau bahkan menghubungi sang ibu ini? Seperti yang saya bilang tadi Mbak, itu ada beberapa korban. Kalau seingat saya itu sekitar 2 atau 3 korban yang dimana si pelaku atau tersangka ini melakukan alibinya tadi untuk melibatkan alibinya tadi untuk meminta tolong kepada korban untuk menelpon ibunya begitu. Ada sekitar 2 atau 3 korban begitu Mbak. Oke, 2 sampai 3 korban. Tapi betul ya Mas bahwa memang keterlibatan sang ibu yang kemudian digunakan oleh Agus sebagai alibi tadi memang betul membuat iba para korban kemudian mempercayai Agus bahkan tidak mungkin melakukan hal-hal yang di luar nalar ini. Iya, di lain sisi mungkin ada salah satu korban yang memang percaya, atau di lain sisi juga ada yang tidak percaya. Nah, tidak percaya ini di sebagian korban itu ada yang memang beberapa yang tidak dilibatkan ibunya gitu, atau tidak ada alibi meminta tolong menelpon ibunya, tidak ada beberapa korban. Nah, di beberapa korban yang lainnya ini yang memang di lain sisi menolak tadi, ada gestur menolak dari korban sehingga korban kabur. Nah, disitulah ada alibi-alibi yang dimana pelaku atau tersangka ini meminta tolong untuk menelpon ibunya begitu. Seperti itu. Oke, yang pertanyaan publik yang kemudian menjadi pertanyaan besar adalah mengapa sih kemudian para korban ini bisa begitu terpikat oleh perkataan Agus dengan begitu manipulasi yang begitu luar biasa, bahkan hingga tidak bisa memberontak gitu, Mas? Ya, ini kan begini, di rangkaian peristiwa itu memang ada memberontaknya korban, tapi sebelum memberontak itu kan pelaku mengeluarkan rasa iba kepada korban dengan cara memperkenalkan terlebih dahulu, kemudian menggali menggali privasi korban begitu dengan masa lalunya, kemudian memperlihatkan prestasi-prestasi dari pelaku atau tersangka ini sehingga korban percaya bahwa pelaku atau tersangka ini tidak memiliki niat jahat begitu. Nah, jadi korban ini berpikir bahwa si pelaku ini tidak memiliki niat jahat untuk melakukan sesuatu hal itu, sehingga dalam proses perjalanan ketika pelaku sudah mendapatkan momentum tersebut, sehingga itu menjadi kesempatan yang pelaku melakukan kegiatan selanjutnya atau proses selanjutnya. Ketika profiling sudah dilakukan oleh pelaku ini, kayak seperti tadi, kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yang dimana ada ancaman dan intimidasi. Nah, di sanalah korban tidak bisa berkutik dengan adanya ancaman atau intimidasi yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka ini begitu. Oke, dengan berbagai informasi yang ada termasuk juga keterlibatan dari sang ibu yang disampaikan langsung, ini kan informasi didapatkan dari para korban tadi 2 hingga 3 korban ini. Apakah ini sudah disampaikan kepada pihak kepolisian, Mas Andre? Tentu hal itu sudah tim pendamping sampaikan kepada pihak kepolisian atau penyidik, khususnya Polda NTB dalam hal ini. Tentu dari pihak penyidik atau Polda NTB terus menggali apakah memang ada kemungkinan terlibat atau tidak terlibatnya dari ibu. Tapi kembali lagi fokus kita adalah ini terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka ini. Untuk kemungkinan itu
polisi atau pihak polisi atau Polda NTB dalam hal ini masih menggali terus terkait apakah adanya keterlibatan ibu dari pelaku atau tersangka ini begitu. Ya, ini kan sayang sekali ya dalam diskusi kami pun juga masih menunggu hingga saat ini kehadiran dari kuasa hukum Agus. Tapi kita tahu betul dalam beberapa wawancara TV One bersama dengan kuasa hukum Agus dan juga Agus sendiri bahwa disampaikan ini adalah bukan pelecehan seksual, ini adalah suka sama suka. Respon Anda sebagai pendamping dari para korban, Mas Andre? Baik, begini, saya sedikit mengingat di live TV One itu dengan pendamping kami yang lain, yaitu Mbak Adel, di mana di live itu ada kesepakatan kan. Nah, kesepakatan itulah yang dijadikan dari pihak pelaku atau tersangka ini, dalam hal ini pengacara mengatakan suka sama suka. Padahal pada live itu pendamping kami perempuan dengan pelaku atau tersangka ini mengatakan kesepakatan itu terjadi ketika di dalam kamar. Ketika dibukakannya baju atau pakaian pelaku atau tersangka ini. Ketika rekonstruksi, ini ada perbedaan antara pelaku atau tersangka ini dengan pengacaranya. Di dalam rekonstruksi kemarin dari keterangan tersangka itu bahwa kesepakatan itu, pengacaranya mengatakan kesepakatan itu pada saat perjalanan dari Taman Udayana ke pihak penginapan atau ke tempat penginapan homestay ini begitu. Nah, di dalam perjalanan itu kesepakatannya apa? Dia mengatakan bahwa ada kesepakatan itu kamu yang harus bayar begitu untuk nanti di penginapan begitu sebesar sekian nominalnya begitu atau 50.000 begitu. Nah, disitulah kesepakatannya dikatakan oleh pengacara. Sedangkan yang dikatakan kliennya atau pelaku tersangka ini kesepakatan itu timbul ketika di dalam kamar. Artinya bahwa ada kontradiksi antara pengacara dengan kliennya atau pelaku atau tersangka ini begitu. Jadi itu sudah kita lihat, tapi dari perspektif keterangan korban itu tidak ada sama sekali suka sama suka, itu terbantahkan dari keterangan korban. Artinya ada gestur penolakan yang dilakukan oleh korban, baik gestur dari melakukan tendangan dengan kaki korban gitu, dengan menoleh ke arah kanan, kemudian salah satu korban itu dengan mendobrak pintu kamar mandi, kemudian korban melawan begitu. Kemudian ada korban lainnya ketika pelaku atau tersangka ini memaksa masuk korban, tapi korban menolak dan mengatakan saya akan gelindingkan kamu ke tangga. Kemudian korban ini menahan pintu supaya sehingga pelaku atau tersangka ini tidak masuk ke kamar korban, sehingga pelaku ini menyerah dan balik pulang begitu. Nah, gestur-gestur penolakan itu ada. Jadi kesimpulannya tidak ada suka sama suka atau itu sangat terbantahkan dari keterangan korban gitu. Oke, dan klaim ini dibantah oleh seluruh korban yang diampu oleh Anda, ke-17 korban ini? Betul Mbak, itu dibantah seluruh hampir 17 korban, begitu. Oke, Mas Aristo, gimana kita mengkonstruksikan kasus ini ya Mas? Karena di satu sisi Agus klaimnya demikian, tapi para korban pun juga klaim demikian usai rekonstruksi kemarin. Jadi gini sederhananya ya Mbak Maria ya, yang namanya persoalan hukum, apalagi nanti di persidangan, nanti penyidikan, ini kan sebenarnya adu klaim. Ya, adu klaim. Jadi, hak mereka juga. Hak mereka, jadi begini, jadi klaim Agus itu kan memang tempting ya, bahwa wah saya disabled. Bagaimana mungkin saya melakukan pelecehan seksual? Saya saja tidak bisa meng-apply force gitu ya. Kemudian ada klaim juga dari polisi ya, yang diwakili polisi, korban yang diwakili oleh polisi. Oh ya, mungkin saja karena itu tidak melalui force, tapi melalui bahasa sederhananya melalui mulutnya dia memanipulasi. Nah, klaim ini kan sebenarnya nanti hukum itu akan menjelaskan klaim mana yang paling masuk akal, yang didukung dengan bukti-buktinya. Itu kan sederhananya. Nah, kalau sekarang kita lihat bukti-bukti memang dari informasi-informasi di media, kemudian dari penyidikan, arah anginnya adalah klaimnya itu lebih mendekati kenyataan, klaim yang menyatakan Agus memang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Dugaan itu terbukti dia sudah menjadi tersangka, terbukti sudah ada korban-korbannya sampai 17 hari ini. Nah, sekarang bagaimana? Karena ini masih penyidikan, masih ada waktu kan, belum sampai persidangan nanti. Agus untuk kalau dia punya bukti-bukti yang bisa membantah klaim itu. Apa misalnya bukti-buktinya? Misalnya kalau dia punya percakapan bahwa memang ada percakapan mesra antara Agus dengan
perempuan-perempuan yang dianggap menjadi korban itu kan bisa menebalkan elemen konsensualitas yang menjadi argumen utama dari pihaknya Agus. Nah, ada nggak dia argumentasi-argumentasi atau bukti-bukti itu? Meskipun itu dalam bentuk digital, chat dan lain-lain? Lebih bagus malah dalam bentuk digital. Kenapa? Karena kan kalau dalam bentuk digital selama itu tidak tainted itu kan natural, artinya percakapan yang natural. Ya, kemudian dari bentuk digital itu misalnya menjadi keterangan saksi bisa, atau misalnya natural dari percakapan itu dikonfirm oleh ahli bisa. Nah, punya nggak ya klaim itu? Karena sekarang klaim yang kedua ini, klaimnya polisi ini terdengar lebih masuk akal. Ya, karena ada korban-korbannya, metodologinya, lalu kemudian ada video Agus yang merayu itu ya, yang sebenarnya di leak polisi. Ya, walaupun itu saya garis bawahi juga. Kalau itu di-leak oleh polisi itu ada persoalan juga sebenarnya dia melik alat bukti begitu karena sudah meng-cast aura guilty kepada Agusnya. Jadi pertandingan klaim ini berat sebelah. Nah, pertanyaannya PR buat pihak Agus dan advokatnya, dia punya nggak bukti-bukti yang mendukung klaim dia? Yang sehingga klaim yang dianggap oleh polisi ini, Agus ini melakukan pelecehan itu menjadi terbantahkan atau setidaknya orang menjadi ragu. Oh, kayaknya ada possible explanation dari persoalan ini. Nah, kalau di dalam hukum pidana, kalau ada possible explanation itu, ya itu nggak boleh menghukum orang. Itu yang namanya beyond reasonable doubt. Kenapa? Karena ada kemungkinan kedua yang masuk akal. Nah, sekarang kita lihat nanti nih dinamikanya bagaimana, Mbak Maria. Antar klaim tersebut ya. Dan juga Mas Andre, apakah ada bukti-bukti baru yang kemudian dimiliki oleh para korban dan juga akan diserahkan kepada pihak kepolisian terkait dengan hal ini, memperkuat bantahan dari para korban bahwa ini bukan suka sama suka gitu? Untuk informasi itu kami belum mendapatkan apakah memang dari pihak pelaku tersangka ada memang bukti-bukti. Sejauh ini informasi yang beredar atau yang kami dengar dari tim pendamping itu belum ada memang bukti-bukti. Informasi yang disampaikan oleh pengacara pelaku tersangka ini itu sejauhnya akan mengikuti proses hukum yang ada. Itu yang disampaikan oleh pengacara pelaku tersangka di media begitu. Nah, untuk bukti-bukti yang diberikan kepada Polda itu kami belum dapatkan informasi, mungkin bisa ditanyakan kepada pihak kepolisian untuk lebih lengkapnya begitu. Oke, kami juga akan tampilkan nanti Mas Aristo dan juga Mas Andre serta pemirsa sedikit cuplikan perbincangan antara Agus bersama dengan TV One yang pernah kami rekam sebelumnya, tapi nanti usai jeda sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Iya, kita lanjutkan diskusi ini pemirsa. Mas Aristo, kalau kemudian ini kan memang sedang beredar luas bahwa ada keterlibatan dari sang ibu, meskipun memang belum bisa dibuktikan secara utuh begitu ya, masih parsial saja. Tapi bagaimana nanti kemudian keterkaitannya dengan konstruksi hukumnya? Apakah hal ini kemudian kalau memang dibuktikan, akankah memberatkan Agus dalam nanti proses hukumnya atau justru sebaliknya? Oke. Ini sebelumnya disclaimer dulu ya, kita berhipotesa nih, berandai-andai ya. Jadi pertama ini tergantung apa? Jadi misalnya ada skenario pertama. Skenario pertama itu misalnya Agusnya ini adalah mastermind-nya. Ya, jadi Agusnya mastermind-nya, kemudian dia yang membujuk ibunya untuk menjadi instrumen metodenya dia ya untuk supaya simpati demi melancarkan aksinya. Kemudian ibunya itu terpaksa misalnya ya karena ini anaknya dan dia tahu seluruh cerita rangkaian metodenya itu, ya maka Agusnya ini memperberat hukuman Agusnya karena dia mengajak orang lain, ya mengajak ibunya. Itu skenario pertama. Jadi ibunya dalam hal ini membantu kejahatan. Ada juga skenario kedua. Skenario kedua itu kalau misalnya ibunya ini justru mastermind-nya, ya mastermind-nya, ibunya mastermind-nya, atau sama-sama mastermind, ada kesepakatan meeting of mind berdua. Kemudian karena ada meeting of mind itu dua-duanya klasifikasinya itu peserta atau pelaku kejahatan, artinya 100%. Keterlibatannya sama. Kalau yang tadi yang pertama keterlibatannya nggak 100%. Nah, kalau begini bisa dua-duanya hukumannya minimal sama ya. Atau misalnya kalau ibunya lebih aktif ya ibunya bisa lebih berat. Ya, tapi ini very unlikely terjadi ya. Kita berhipotesa aja. Gitu dua kemungkinan skenario itu, Mbak Maria. Oke, artinya ini juga perlu didalami juga untuk hal ini kan sebenarnya. Sangat perlu didalami dan nggak gampang ya. Sekali lagi mendalami ini nggak gampang dan ini masih sangat prematur. Yang ketiga kualitas alat bukti atau evidentiary threshold itu ya, threshold
derajat alat buktinya tuh harus tinggi sekali untuk mendudukan ibu dan anak dalam suatu tindak pidana. Iya, dan ini tadi disampaikan juga oleh pendamping sekaligus kuasa hukum korban bahwa ini memang digunakan Agus dan ternyata berhasil juga untuk memikat mengeluarkan rasa iba dari para korban menggunakan ibu dalam konteks modus Agus untuk melancarkan aksinya ini. Iya, tapi dua hal ya. Pertama, apakah itu betul ibunya Agus? Itu dulu itu ya, karena keterangan saksi ini kan bisa nggak reliable. Dan apakah yang kedua ya, apakah kalaupun betul ibunya mengetahui seluruh cerita rangkaian metodenya Agus, atau jangan-jangan ibunya nggak tahu apa-apa, kan kita nggak tahu ceritanya. Nah inilah yang harus dibuktikan, makanya saya bilang itu prematur. Tapi kalau misalnya ada bukti-bukti yang menunjukkan, mengindikasikan ibunya tahu, misalnya ada percakapan WhatsApp antara ibunya dan Agus, misalnya dia minta izin sebelum melancarkan operasinya, tolong ibu bantu saya, ya itu cerita lain, itu alat bukti yang kualitasnya tinggi. Jadi tergantung. Oke, saya mau ke Mas Andre kalau gitu. Mas Andre, meskipun memang hingga saat ini bukti, kalau kita bisa sampaikan, dugaan keterlibatan dari sang ibu dalam melancarkan modus Agus memikat para korban ini masih cukup prematur begitu ya. Tapi kita fokus kepada kasus pelecehan seksual tersebut, Mas. Betulkah kemudian hingga saat ini sejumlah korban tersebut, ada total 17 korban yang ada tangan ini, belum semuanya melaporkan? Akankah kemudian nanti ada arah ke sana, Mas Andre? Ya, betul. Dari 17, itu ada 9 yang sudah diperiksa oleh penyidik, dalam hal ini Polda NTB, yang dimana diantaranya itu 7 dewasa dan 2 anak-anak. Sebenarnya ada 3 korban usia anak, tapi yang sudah memberikan keterangan itu ada 2 usia anak yang sudah memberikan keterangan kepada Polda NTB, ada penyidik. Nah, yang lainnya itu masih belum, kami masih mencoba untuk meyakinkan. Ya, Mbak. Mohon maaf, ini diperiksa statusnya sebagai saksi atau pelapor? Sebagai saksi, begitu. Di BAP sebagai saksi. Ya, kemudian akankah kemudian nanti para korban ini juga membuat laporan ke polisi, bukan hanya statusnya sebagai saksi untuk memperberat laporan pertama? Ya, kemungkinan ada laporan baru, tapi nanti kita lihat dulu perkembangan prosesnya kayak gimana, nanti apakah memang dari pihak penyidik atau Polda NTB akan misalnya menerima laporan baru atau menjadikan satu begitu. Nanti itu kewenangan dari Polda NTB untuk terkait hal itu. Untuk yang ini ada memang 9 korban yang sudah diperiksa oleh Polda NTB. Untuk korban yang lainnya yang belum diperiksa, itu kami dari tim pendamping sedang berusaha untuk meyakinkan korban lainnya untuk bersedia untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian begitu. Oke, baik Mas Andre, kemudian Mas Arsto dan juga pemirsa, ini coba kita putar kembali, kita saksikan bersama bagaimanakah wawancara Agus bersama dengan TV One beberapa waktu lalu yang kemudian sempat membantah adanya dugaan pelecehan seksual tersebut. Berikut ini. Jadi Anda meminta untuk diantar ke kampus, kemudian langsung dibonceng, begitu? Ya, tetapi dia lainnya Bu, dia lain muter-muter, dia sampailah tiba-tiba dibawa ke sana gitu. Baik, pelan-pelan Mas Agus. Tapi ternyata kemudian jalurnya ini tidak menuju ke kampus, tapi dibawa berputar-putar sampai akhirnya sampai ke penginapan. Itu Mas Agus? Iya Bu. Ya, apakah wanita ini sempat menyampaikan maksud tujuannya seperti itu? Dan apakah di perjalanan Mas Agus sempat bertanya apa maksudnya? Saya tidak sempat bertanya karena saya berpikir yang positif aja, karena bersyukur dia sudah mengantarin, masa kita berpikir yang tidak Bu gitu. Tapi saya kira dia mau bertemu sama seseorang gitu, pas muter-muter ternyata tidak ada gitu. Oke, ketika kemudian sampai di tempat penginapan, apa yang terjadi? Kenapa Mas Agus yang tujuannya bukan ke situ tapi mau ikut masuk? Ya karena dia yang gonceng Bu, saya mau loncat tidak berani Bu gitu. Maksudnya tidak berani? Kalau memang ternyata tujuan Anda bukan di situ, bukan di tempat penginapan dari kampus, kenapa mungkin Anda tidak pergi, tidak meninggalkan wanita itu, tapi kenapa malah ikut masuk ke dalam? Bagaimana? Ya, gini Bu, karena pada di motor itu saya tidak berani loncat Bu, gitu. Baik. Dan yang kedua karena sampai di sana itu dia mungkin suka sama saya dan mungkin saya suka sama gitu Bu.
Maaf, bagaimana saya kurang mendengar. Jadi kan memang yang mengemudikan motor ini langsung menuju ke sana, begitu kan? Nah, kemudian setelah sampai, ya Mas Agus bagaimana saya kurang mendengar tadi. Mas Agus kemudian turun. Dia yang turun, dia yang bayar, Bu, gitu. Baik. Nah, Mas Agus. Dia yang turun, dia yang bayar. Baik, dia yang bayar. Bayar ini maksudnya adalah bayar kamar, betul Mas Agus? Ya, nah, dia yang bayar kamar gitu. Baik, yang saya pertanyakan adalah ketika kemudian sampai di penginapan, ini bukan merupakan tujuan Mas Agus, kenapa Mas Agus masih mau mengikuti wanita itu? Jika yang itu yang Mas Agus katakan, bahwa ini keinginan wanita itu. Kenapa Mas Agus kemudian tidak pindah, ataupun juga tidak meninggalkan dan pergi ke tempat tujuan asli Mas Agus, yaitu ke kampus? Karena dia bilang suruh masuk, saya masuk. Nah setelah masuk itu, dia yang bukain baju celana saya dan dia buka sendiri gitu. Disuruh Mas Agus ikut, kemudian mau masuk, kemudian tadi masalah membuka baju, itu keinginan dari wanita tersebut. Masalahnya adalah kenapa Mas Agus mau sampai kemudian masuk ke kamar, ataupun juga sampai wanita tersebut membuka baju dan sebagainya. Kenapa Mas Agus masih mengikuti keinginan wanita itu? Kenapa? Ya, karena atas dasar saya suka sama dia dan dia suka sama saya karena dia yang bukain gitu, Bu, gitu. Tetapi setelah atas dasar suka sama suka itu, setelah dia melakukan itu sama saya, dia yang pakaiin baju, dia yang membersihkan lagi. Nah, seketika setelah itu dia menelpon seorang temannya, Bu. Dia bilang, "Tunggu saya di Islamic Center," dia bilang. "Tetapi sebelum kamu sampai di sana, saya tidak bisa berhenti," dia bilang gitu, Bu. Nah, setelah itu dia kembali naruh HP-nya di helmnya. Nah, terus bertemulah, diputar-putarin lagi, bertemu di Islamic Center. Nah, seketika ada kejadian, Bu, yang dimana kejadian seperti ada tuduhan ini, tuduhan itu. Nah, terus satu orang yang memfoto saya. Baik, saya pahami begitu. Mas Agus, saya tahan dulu. Mas Agus mengatakan akhirnya ada suka sama suka, artinya ada kesepakatan kalian masuk ke dalam penginapan tersebut. Kapan terjadinya kesepakatan itu? Karena kalau waktu dijalankan Mas Agus ini tidak mengetahui bahwa akan dibawa ke penginapan tersebut. Kapan terjadinya kesepakatan kalian suka sama suka tadi? Karena kesepakatan itu terjadi, Bu, karena dia yang bukain dan saya hanya diam, Bu, gitu. Karena memang dia tidak suka sama suka, untuk apa dia bukain saya, Bu, gitu. Baik, tapi dari pihak Mas Agusnya, yang saya tanyakan dari pihak Mas Agusnya, kapan kemudian Mas Agus akhirnya mau menurut karena Mas Agus suka, begitu kan? Apakah kemudian ada kesepakatan juga akhirnya, oke, baik, kita masuk ke dalam kamar tersebut? Memang Mas Agus menghendaki seperti itu? Enggak, saya suka sama dia setelah saya dibukain sama dia, jadi saya diam gitu. Baik. Oke, itu tadi percakapan dan juga perbincangan wawancara kami bersama dengan Agus pada saat awal kasus ini, dan juga itu merupakan wawancara pertama bersama dengan Agus di media televisi. Kami langsung ingin ke Mas Andre. Mas Andre, apakah kemudian Anda melihat ada perbedaan statement antara tadi wawancara Agus bersama dengan Tiwan dengan apa yang dilakukan pada saat rekonstruksi, Mas Andre? Pada saat rekonstruksi? Ya, betul. Yang persis yang saya bilang di awal tadi, bahwa ada perbedaan antara di live tadi dengan rekonstruksi. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, itu terkait rekonstruksi, kesepakatan itu muncul ketika perpindahan dari Taman Udayana ke homestay, artinya di dalam perjalanan. Nah, disitulah ada misalnya kesepakatan untuk membayar kamar. Nah, itu dari sisi pernyataan dari pengacara pelaku tersangka. Sedangkan di live tadi bahwa kesepakatan yang dikatakan oleh pelaku atau tersangka ketika di dalam kamar. Artinya ada kesepakatan itu dibukakan pakaian pelaku atau sebagainya. Kemudian yang kedua ada perbedaan lagi. Yang tadi si pelaku atau tersangka ini mengatakan ketika sampai di penginapan itu korban langsung membayar kepada penjaga atau penginapan homestay. Nah, tapi pada saat rekonstruksi 3 kali pelaku atau tersangka ini ditanya siapa yang menyuruh korban membayar ke penjaga homestay. Pelaku mengatakan saya yang meminta korban untuk membayar ke ke pegawai homestay, diperintahkan secara paksa. Begitu 3 kali ditanya, 3 kali pertanyaan itu muncul dan 3 kali jawaban iya dikatakan oleh pelaku atau tersangka ini begitu. Oke, ada perbedaan di sana. Mas Aristo, Anda melihatnya seperti apa? Ya gini, jadi kalau dari wawancara Agus itu, kebetulan saya ada di situ juga. Betul, ada Mas Aristo juga. Ya, jadi memang tadi saya bilang soal klaim. Jadi klaim Agus itu jantungnya adalah
dia menempatkan dirinya, dia yang diperalat, dia yang sebagai korban. Lalu kemudian ada timbul suka sama suka ketika di dalam kamar itu kan. Nah, klaim ini apakah masuk akal apa enggak? Apakah didukung bukti-bukti apa enggak? Kan itu pertanyaannya. Ya, sampai sekarang kan kita belum melihat klaim ini, wujudnya ini, bukti-buktinya apa saja. Saya nggak tahu apakah di penyidikan itu sudah diberikan saksi-saksi atau alat-alat bukti yang lain. Tetapi di sisi lain ada klaim yang lebih sekarang tampaknya lebih masuk akal dan mendekati kenyataan. Klaim apa itu? Ya bahwa Agus ini menggunakan serangkaian metode, ya yang saya katakan sextortion itu, atau sederhananya hipnotis lah ya, itu bahasa sangat sederhana. Kemudian melakukan aktivitas seksual. Nah, ini didukung bukti-bukti banyak karena pertama korban ada 17, saksi-saksi juga sudah banyak, dan yang paling penting dia sudah tersangka statusnya. Kalau orang sudah tersangka, artinya paling tidak polisi yakin ini ada bukti-bukti bahwa ini orang melakukan tindak pidana pasal 6C itu tadi, yang menggerakkan, menggunakan tipu muslihat untuk melakukan pelecehan seksual. Meskipun kita masih menegakkan asas praduga tak bersalah ya Mas Risto ya? Oh iya, asas praduga tidak bersalah itu kan serangkaian prosedur yang harus diterapkan oleh polisi, ya, supaya tidak memberatkan orang yang ditersangkakan. Nah, bukan, kalau kita nggak apa-apa diskusi begini, nggak ada hubungannya dengan asas praduga tidak bersalah. Yang harus menegakkan asas praduga tidak bersalah itu adalah polisinya. Ya. Makanya tadi saya garis bawahi, polisinya itu kemudian membocorkan satu alat bukti rayuan Agus, nah itu justru yang dipertanyakan dari asas praduga tidak bersalah. Oke, kita akan tunggu nanti akan seperti apa proses hukum ini. Terima kasih Mas Aristo sudah bergabung bersama dengan kami. Mas Andri, terima kasih. Mohon maaf pemirsa, sayang sekali ya hingga akhir diskusi belum ada keterlibatan dan juga kehadiran dari pihak kuasa hukum Agus maupun juga kepolisian NTB. Terima kasih Mas Aristo. Mas Andri, terima kasih banyak. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam belum berakhir untuk Anda karena saat lagi kami akan hadirkan diskusi yang cukup menarik. Kita tahu betul laga berat akan dilakukan oleh tim nasional Indonesia di ajang Piala AFF atau Championship 2024. Skuad Garuda bakal bertemu dengan Vietnam di Stadion Viet Tri malam hari ini. Pertanyaannya, bagaimanakah kemudian peluang Asnawi dan juga kawan-kawan untuk dapat menjebol gawang Vietnam? Saat lagi kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.